Allah itu kalau sudah bersumpah berarti sangat serius. Karena tanpa sumpah pun sudah serius. Ya, jadi kalau Allah sudah berfirman tanpa sumpah pun itu sangat penting. Kalau ada sumpah di dalamnya artinya begitu penting. Nah, saking pentingnya kita mengenali diri kita dan mampu mendalami tentang keadaan jiwa kita supaya tidak sakit jiwanya. Ya, supaya tidak sakit apa? Jiwanya. Jadi penyakit jiwa itu bukan kondisi orang yang tidak sadar melakukan tindakan-tindakan tercela yang biasa pada umumnya tercela dia lakukan, tapi ditoleransi karena dinilai dalam keadaan tidak sadar. Penyakit jiwa sesungguhnya adalah orang yang tidak mampu mengoptimalkan potensi baiknya sehingga dominan dikuasai oleh potensi buruknya, dan keluarlah kemudian tindakan-tindakan yang negatif yang menyimpang dari fitrah kejiwaannya. Maka keluar yang buruknya itu didominasi oleh provokasi setan, maka keluarlah misalnya lewat mulut kata-kata yang tidak sepantasnya keluar. Nah, itu sedang sakit jiwa. Ya. Keluar ke tangannya, melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan. Ya, dia mencuri, dia korupsi, dia mencederai orang. Nah, itu sedang sakit apa? Nah, penampakan jiwanya sakit itu ada kata para ulama pada jawarihnya, pada anggota tubuhnya. Ya, karena cara kerjanya dari jiwa itu nanti akan ditembuskan kepada akal. Dari akal itu diteruskan ke seluruh bagian tubuh untuk bersikap. Oke, nah sikap yang kita kerjakan melalui anggota tubuh itu gambaran keadaan jiwanya. Ya, jadi kalau misalnya tampil sesuatu yang baik, artinya dominasi yang ada pada jiwanya itu begitu positif. Ya, sebaliknya bila yang keluar itu sesuatu yang tidak baik, ini menandakan ada persoalan serius dalam jiwanya. Itu poinnya. Karena itulah kemudian Allah begitu banyak di dalam Al-Quran membimbing kita. Dan bersyukurlah kita kepada Allah, satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang memberikan bimbingan langsung dan menerangkan secara detail tentang kondisi jiwa, cara bekerjanya seperti apa, cara mengeluarkan potensi baiknya bagaimana, cara mengevaluasinya seperti apa, itu hanya Anda akan temukan dalam Al-Quran. Itulah inti kehidupan kebaikan disebut takwa. Karena itu sering kita temukan di dalam Al-Quran amanat-amanat untuk meningkatkan takwa. Meningkatkan itu artinya mengeluarkan potensi itu sebaik-baiknya. Meningkatkan jiwa yang baik untuk dibawa ke lisan, dibawa ke mata, dibawa ke telinga, dibawa ke tangan, dibawa ke kaki. Nah, untuk mengeluarkan potensi takwa itu kan butuh cara kan? Sama dengan kita mengeluarkan potensi ilmu harus belajar kan? Caranya belajar dengan membaca, menganalisis, memahami dari mulai pendidikan anak usia dini, kelompok bermain KB, TKA, TKB, habis itu S semua kan? SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, kerupuk 2 kan? Dingin semua tuh. Itu adalah cara. Nah, cara itu dalam bahasa Arab kalau dia luas, besar, itu disebut dengan syariat. Dari kata syari' artinya jalan. Bagaimana cara Bapak Ibu datang ke Masjid An-Nur ini? Melewati jalan. Nah, jalanan luas itu disebut syari' namanya. Kalau jalannya itu kecil, kadang berliku, itu thoriq namanya. Jelas ya? Nah, syari' jalan yang luas. Anda kesini caranya melalui jalan itu. Kita belajar pengetahuan melalui jalan menuntut ilmu. Nah, sama cara kita meningkatkan takwa, mengeluarkan butuh cara. Nah, cara kalau dikumpulkan dalam bentuk ajaran disebutnya syariat namanya. Maka kita temukan di dalam istilah Islam itu ada syariat Islam. Syariat itu cara kita meningkatkan takwa supaya takwa itu keluar membuat diri kita semakin